tidak memaafkan atau dendam itu bagaikan minum racun, meracik racun dan meminumnya sendiri gitu. Iya. Jadi ada level nih. Jadi benar-benar yang dilihat yang paling bawah level frekuensi kita gitu sebagai manusia, itu yang paling bawah itu adalah malu. Kalau aku pengalaman hidup yang aku dapat itu justru bukan, kalau aku ya, bukan berusaha mengenal diriku dulu baru kita mengenal Tuhan. Kalau saya melihatnya justru kita harus mengenal dulu Tuhan itu apa, what God stands for. Dia itu siapa, dia itu apa, dia berdaulat penuh jelas. Tapi intinya adalah dia zat yang lebih tinggi dari kita dong, ya kan, berdaulat penuh sehingga apapun keputusan dia kita nggak bisa mengubahnya sebenarnya. Tapi kan kalau kita tahu bahwa hatinya itu penuh dengan kasih dan hanya ingin yang terbaik untuk kita manusia yang berpikir kita ngerti ini padahal sebenarnya nggak ngerti, maka kita akan mudah untuk mau tidak mau setuju dengan dia gitu. Karena aku menemukan bahwa ini bukan buku religi by the way, guys. Tapi aku menemukan bahwa ketika kita memutuskan sesuatu yang salah dan tidak berkenan, bukan kitanya ya, perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan, misalnya entah apalah, kecurangan, kebohongan, fitnah, apapun itu yang jelek itu kan kalau tidak berkenan di mata Tuhan, harusnya kita juga gelisah. Karena kita ciptaannya. Jadi kalau kita nggak gelisah, itu justru harus dipertanyakan. What happened sampai kamu tidak bisa terketuk gitu ya. Membedakan apa ya bahasa Indonesianya, discern ya. Membedakan antara ini baik, benar atau, karena baik belum tentu benar. Benar udah pasti baik gitu. Cuma benar belum tentu kita enak melakukannya karena kita sebel. Sebel kan, kayak ih kok aku harus baik sama dia sih? Dia kan kemarin giniin aku, giniin keluarga aku. Why? Padahal kan sering tuh kita baca yang orang bilang tidak memaafkan atau dendam itu bagaikan minum racun, meracik racun dan meminumnya sendiri gitu. Jadi menurut aku justru kita harus mencari hatinya Tuhan itu apa. Dan saya berharap teman-teman bisa menemukan atau perciklah untuk menemukan lewat buku yang sangat sederhana ini, tidak filsafat, tidak apa gitu, tapi what I know gitu yang aku tulis di situ, di mana aku merasa kayaknya hati yang gembira adalah obat. Gembira atau happiness itu udah terlalu salah kaprah kayaknya ya, kita mengartikannya gitu. Kayak akhirnya muncullah mungkin kalimat-kalimat seperti, yang penting gue cari kebahagiaan gue dulu aja, yang penting gue happy dulu aja. Kalau gue happy, sekitar gue pasti bisa happy. Di satu sisi benar, tapi itu kalau kita mau jujur ya, itu mengandung sedikit ego di situ. 0,1% pun itu masih ada gitu. Iya, betul. Sehingga saya jelasin di buku ini, gembira yang dimaksudkan adalah sukacita atau joy. It's a whole different word begitu dibilang sukacita. Kok kayaknya beda ya sukacita sama happy, beda kan? Beda. Jadi ya sukacita itu adalah dalam keadaan yang nggak baik-baik pun kamu tetap bisa memelihara rasa sukacita atau joy itu. Kenapa? Karena ketika kamu dijadikan oleh Tuhan, ditaruh di rahim ibumu atas persatuan bapak dan ibumu, apapun, syukur-syukur kalau memang keluargamu baik-baik aja. Tapi kalaupun ada drama pada saat itu atau apapun juga, tetap aja kita ditaruh di situ tuh, lalu ditungguin 9 bulan sampai lahir itu. Menurut aku tuh Tuhan kok sabar banget ya. Apalagi karena dia tahu nih umur segini nih, si Sophie bakal gini nih, mengecewakan orang tua. Umur segini dia bakal berbohong yang besar banget, yang sampai begini-begini mengakibatkan ini. Tahu, tapi kok ditungguin ya? Kalau kita sebagai manusia bawaannya pengen tip X aja, nggak ganti orang boleh nggak, ganti pemain gitu kan, gitu. Nah menurut aku itu dia bersukacita atas kejadian kita karena dia yang buat kita. Ada juga Kak penelitian itu kan tentang perasaan ya. Jadi ada level nih. Jadi benar-benar yang dilihat yang paling bawah level frekuensi kita gitu sebagai manusia, itu yang paling bawah itu adalah malu kalau nggak salah, malu dan shame ya kan, marah,
terus kemudian ada perasaan grief. Nah itu kan makin lama makin ke tengah itu ada netral gitu ya, terus kemudian yang paling tinggi itu joy. Dari frekuensi kan? Dari frekuensi, diukurnya dari frekuensi. Semakin dia kan ada lagi yang dia bersyukur, terus kemudian bahagia. Si bahagia sama joy lebih tinggi joy. Itu joy, jadi frekuensinya tinggi banget itu paling. Joy itu tinggi sekali. I really believe it karena ya itu dalam keadaan yang nggak baik-baik pun, joy itu, api itu masih ada di dalam sini gitu. Tuhan titipin di sini, dan oleh sebab itu saya rasa kita harus yuk mulai untuk jangan yang penting gue cari kebahagiaan, jangan cari kebahagiaan, tapi temukanlah sukacita. Karena kalau saya bilang, tolong dong temukan kayu secang di toko ini, ada kok, aku lihat gitu. Tapi kalau aku bilang tolong cari dong, artinya nggak ada, habis stoknya. Kita harus beli dari petani. Yang ini, kalau ini dari mana nih sumbernya, source-nya? Dari Sumatera. Nah, kita harus cari ke petani sana kan, mikir gimana ngirimnya supaya carbon footprint kita juga tidak terlalu besar. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh Bumi Bufana kan gitu. Jadi aku pikir sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, bukan kegembiraan yang harus kita cari, artinya kita kok nggak ada, beli di mana ini gitu. Bukan, sebenarnya udah ada di dalam diri kita ketika Tuhan menciptakan kita. All you need to do is silence the noise, dan itu PR-nya, silence the noise.